Jumpa lagi para sahabatku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Para sahabatku terkasih, sesi ini saya mengajak kita untuk melihat satu pertanyaan yang muncul di kolom komentar video saya. Ini memang komentar yang menurut saya sangat lucu. Komentar yang sangat lucu karena ini boleh dikatakan komentar yang asal-asalan. Ingin mencari sebuah pembenaran, maka muncullah komentar ini. Komentarnya demikian, sekaligus menjadi pertanyaan. Mengapa gereja Katolik diam pada saat orang menghina salib? Nah, kenapa saya katakan komentar ini asal-asalan dan menurut saya komentar ini lucu? Karena berbanding terbalik dengan realitas atau kenyataan yang ada. Para sahabatku terkasih, kita lihat belakangan ini mulai muncul gereja Katolik melakukan pembelaan klarifikasi, lalu peneguhan penguatan terhadap iman gereja Katolik, memberikan perbandingan yang cukup keras terhadap komentar-komentar, hujatan-hujatan yang datang, teristimewa beberapa pendeta dari wilayah timur Indonesia yang hadir menghina paus, demikian juga menghina gereja Katolik. Karena gereja Katolik menilai ini sudah keterlaluan, maka gereja Katolik hadir memberikan klarifikasi, pembelaan, dan juga perbandingan secara keras mengenai iman gereja Katolik yang sesungguhnya. Kita ketahui bersama bahwa selama ini gereja Katolik begitu diam, adem menghadapi semua situasi yang ada. Walaupun begitu banyak hujatan datang dari luar, gereja Katolik dengan tenang menghadapi itu semua. Kenapa? Karena gereja Katolik menilai orang yang memberikan komentar hujatan-hujatan itu adalah orang yang belum dewasa imannya. Maka dia hadir memberikan komentar-komentar yang tidak bertanggung jawab. Nah, belakangan ini beberapa pendeta dari wilayah timur Indonesia hadir menghina paus, demikian juga menghina gereja Katolik. Ini dinilai oleh gereja Katolik sebagai sesuatu yang keterlaluan. Maka hadirlah tokoh-tokoh dalam gereja Katolik memberikan pembelaan atau melakukan pembelaan, melakukan klarifikasi, demikian juga perbandingan-perbandingan mengenai bagaimana sesungguhnya iman gereja Katolik. Nah, para sahabatku terkasih, ketika gereja Katolik hadir, rupanya sudah semakin banyak orang mulai terusik. Sudah semakin banyak orang mulai terusik, merasa tidak nyaman, merasa terganggu dengan komentar-komentar tanggapan-tanggapan yang dilakukan oleh pihak gereja Katolik. Nah, kalau Anda ini supaya gereja Katolik tenang menghadapi situasi itu, seharusnya Anda itu menegur pendeta Anda, pendeta-pendeta dari wilayah timur Indonesia yang menghina paus, demikian juga gereja Katolik. Justru di sini Anda diam membisu. Anda diam membisu. Anda tidak memberikan teguran terhadap para pendeta dari wilayah timur Indonesia yang menghina paus, demikian juga gereja Katolik. Jadi seolah-olah di sini Anda setuju dengan apa yang dilakukan oleh beberapa pendeta dari wilayah timur Indonesia. Lalu ketika gereja Katolik hadir memberikan klarifikasi, pembelaan, Anda mulai terkejut. Anda mulai bingung karena gereja Katolik melakukan klarifikasi dan perbandingan-perbandingan yang keras tentang bagaimana sebenarnya, bagaimana sesungguhnya iman gereja Katolik. Jadi Anda ini mulai terusik. Maka seharusnya di sini sekali lagi Anda itu tidak diam. Anda diam seolah-olah menunjukkan di sana bahwa Anda setuju dengan apa yang dilakukan oleh beberapa pendeta dari wilayah timur Indonesia. Nah, saya berpikir apakah karena Anda itu berdiri pada gereja Anda masing-masing sehingga tidak punya kemampuan menegur pendeta-pendeta dari wilayah timur Indonesia. Seandainya itu terjadi dalam gereja Katolik, maka orang Katolik itu tinggal saja ditegur oleh uskup dan semua akan tenang, semua akan diam. Karena apa? Gereja Katolik memiliki sebuah ketaatan yang sungguh, dan inilah sebuah keunggulan di dalam gereja Katolik. Gereja Katolik memiliki sebuah ketaatan sejati. Maka ketika ada orang Katolik melakukan penyelewengan misalnya, uskup menegur dan semua menjadi selesai. Itulah kalau di dalam gereja Katolik. Nah, para sahabatku terkasih,
Karena orang mulai merasa terusik, mulai terganggu dengan komentar-komentar yang muncul dari pihak gereja Katolik melalui media-media, maka mulailah muncul berbagai macam komentar. Mulai muncul berbagai macam komentar, seperti yang kita lihat di judul tadi. Mengapa pada saat orang menghina salib, orang-orang Katolik justru diam? Inilah komentar-komentar yang muncul untuk mencoba mencari sebuah celah supaya bisa melakukan sebuah pembelaan, melakukan sebuah pembenaran atas situasi ini. Karena gereja sudah mulai hadir menanggapi hal ini. Nah, mengapa gereja Katolik diam pada saat orang muncul menghina salib? Ini kita ketahui dengan jelas pada tahun 2022, yakni Abdul Somad, seorang ustadz, dia muncul, dia mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir. Itu terjadi pada tahun 2022. Nah, saya bertanya, di mananya gereja Katolik diam? Mungkin Anda yang tidak tahu. Anda yang tidak tahu tentang itu. Di sana tokoh-tokoh Katolik itu muncul melakukan klarifikasi, pembelaan terhadap iman akan salib Yesus. Para imam, para pastor banyak hadir di sana melakukan klarifikasi, pembelaan terhadap iman itu. Jadi di sini Anda mengatakan gereja Katolik diam, di sini Anda keliru. Anda keliru. Justru gereja Katolik hadir di sana melakukan klarifikasi, melakukan pembelaan terhadap iman kekatolikan, iman kekristenan, teristimewa ini menyangkut salib Kristus itu sendiri. Nah, saya berpikir mungkin Anda itu bermaksud gereja Katolik hadir di sana itu harus dengan sebuah sikap yang wah. Sikap yang wah. Misalnya mengajak Abdul Somad untuk berdebat. Misalnya seperti yang Anda lakukan belakangan ini, berdebat antar agama. Berdebat antar agama. Para sahabat, para saudara, perlu saya katakan, dalam konten sebelumnya saya juga sudah pernah katakan bahwa berdebat antar agama ini sebuah kesia-siaan. Berdebat antar agama ini sebuah kesia-siaan. Agama sudah berbeda, ajarannya saja sudah berbeda. Jadi apa yang mau diperdebatkan? Soal apa yang dikatakan oleh Abdul Somad pada tahun 2022 ini, bahwa di salib itu adalah jin kafir. Di salib itu ada jin kafir. Mau bagaimanapun dijelaskan kepada Abdul Somad, dia tidak akan pernah mengerti dan menerima. Kenapa? Karena imannya berbeda dengan iman kita. Ini harus Anda sadari. Jadi debat antar agama ini sebuah kesia-siaan. Tidak ada gunanya. Justru kita hadir di sana dengan tenang, melakukan klarifikasi, membuat pembelaan terhadap iman kekristenan, perihal salib Kristus itu sendiri. Dan bukan dengan sebuah gerakan, tindakan yang ugal-ugalan, yang menunjukkan bahwa kita betul-betul melakukan sebuah klarifikasi. Bukan itu yang dituntut sebenarnya. Maka gereja Katolik di sini dengan tenang melakukan klarifikasi atas hal yang terjadi pada tahun 2022 yang lalu. Jadi gereja Katolik tidak akan mengajak untuk melakukan debat. Karena itu sebuah kesia-siaan, itu tidak akan pernah dilakukan oleh gereja Katolik. Nah, para sahabatku terkasih, sama seperti dalam konten sebelumnya saya sudah katakan berulang kali bahwa debat antar agama itu sekali lagi sebuah kesia-siaan. Kenapa? Agama kita berbeda, ajarannya sudah berbeda. Apa yang mau diperdebatkan? Kalau semua orang memegang logika berpikir ini, maka tidak akan terjadi perdebatan antar agama yang satu dengan agama yang lain. Kalau semua dewasa berpikir dengan menggunakan logika yang kami katakan atau kami sampaikan ini, maka tidak akan terjadi keributan antar agama. Yang ada adalah dialog antar agama. Dialog membangun persaudaraan antar agama yang satu dengan agama yang lain, dengan saling mengerti bahwa di dalam ajaran agama A seperti ini, agama B seperti ini, maka kita saling menghargai, saling mengerti, memahami ketika agama itu melakukan sebuah kegiatan keagamaan dari agamanya itu sendiri. Nah, para sahabatku terkasih, kembali ke judul kita tadi. Mengapa gereja Katolik diam pada saat orang menghina salib? Tadi saya katakan, saya justru melihat ini sebagai sesuatu yang lucu. Karena apa? Ini tidak sesuai dengan realitas yang ada.
realitas yang ada. Apa yang mau saya katakan dengan hal ini? Saya justru menyayangkan sikap Anda-Anda sekalian. Saya justru menyayangkan sikap Anda-Anda sekalian. Jangan dulu Anda menuduh melihat orang-orang yang pernah mengatakan atau menghina salib itu. Saya secara pribadi justru menyayangkan sikap dari Anda-Anda sekalian itu. Apa yang disayangkan sebenarnya? Anda menuduh gereja Katolik itu menyembah patung. Dan ini terus-menerus terjadi sepanjang masa. Selalu ada tuduhan terhadap gereja Katolik menyembah patung. Tanpa Anda sadari bahwa di salib Yesus itu juga ada patung Yesus yang gantung di sana. Tanpa Anda sadari. Ketika Anda menuduh gereja Katolik menyembah patung, tanpa Anda sadari sekali lagi, di salib Yesus yang dipakai oleh gereja Katolik, salib itu berkorpus. Korpus dalam bahasa Latin artinya tubuh. Di salib itu ada patung Yesus yang gantung di sana. Berarti di sini Anda sudah menuduh orang Katolik itu menyembah patung. Demikian juga di sini Anda itu juga sendiri sudah ikut menghina salib Kristus itu. Anda sendiri sudah ikut menghina salib Kristus itu. Jadi jangan Anda mengata-ngatai orang-orang yang di luar sana seperti yang terjadi pada tahun 2022 yang lalu. Tapi Anda harus merefleksikan diri Anda dengan Anda menuduh gereja Katolik menyembah patung. Karena memang di dalam gereja Katolik ada banyak patung orang kudus. Demikian juga di salib Yesus itu, salib yang dipakai oleh gereja Katolik, ada patung Yesus yang gantung di salib itu. Maka dengan Anda mengatakan gereja Katolik menyembah patung, maka di sini sebenarnya Andalah orang yang ikut menghina salib Yesus itu sendiri. Jadi tanpa Anda sadari apa yang Anda lakukan, jadi Anda sendiri sebenarnya sudah menghina salib Yesus itu sendiri. Lalu belakangan ini muncul bahwa Paus itu adalah antikristus. Ini tuduhan-tuduhan yang muncul belakangan ini. Maka sebenarnya di sini dengan Anda menghina salib Kristus secara tidak langsung, maka Anda-andalah di sini adalah orang-orang yang anti Kristus itu sendiri. Jadi Anda berbicara panjang lebar, menuduh gereja Katolik yang demikian. Pertama, menuduh bahwa gereja Katolik itu diam saja ketika orang menghina salib. Sementara Anda sendiri sudah melakukan tuduhan terhadap gereja Katolik. Demikian juga ketika Anda menuduh gereja Katolik menyembah patung, Anda tidak menyadari bahwa di salib Yesus itu juga ada patung Yesus yang gantung di sana. Maka dengan menuduh orang Katolik menyembah patung, secara tidak langsung Anda itu juga menghina salib Kristus itu sendiri. Demikianlah para sahabatku terkasih, sedikit jawaban atas pertanyaan ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.